Shalom rekan-rekan sekalian, sore hari ini kita kembali lagi bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh berikan kesempatan kepada kita untuk boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau diam di dalam hadirat Tuhan, merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saudara kita sama-sama akan naikkan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah-tengah situasi yang bagi kita situasi yang tidak nyaman, saat ini kita mau tetap bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong setiap kami. Dan kami melihat Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, menjadi alasan kami untuk terus bersyukur dan memuji akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk terus mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami tahu disitulah letak kekuatan kami, disitulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang selalu penuh dengan anugerah kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan
Teman-teman sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya ingin kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Kita hanya membaca pada ayat yang ke-25, 26, kemudian ayat yang ke-32 dan ke-34. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang kekhawatiran, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, teman-teman, maka semua orang saat ini di dalam dunia ini, termasuk teman-teman yang menyaksikan video saat ini, dan mungkin termasuk saya juga bersama dengan Contoh Nina, kami adalah orang-orang yang mengalami kekhawatiran, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang mengalami kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan saat ini, teman-teman? Yang kita khawatirkan saat ini, kita khawatir mungkin soal penyakit kita. Kita khawatir tentang COVID-19. Kita khawatir mungkin ke depan kondisi kita seperti apa. Kita mungkin bisa saja terkena COVID-19. Kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita. Kita juga khawatir dengan kondisi orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Kita khawatir terhadap mereka. Kita khawatir jangan-jangan nanti mereka juga terkena COVID-19. Kita khawatir tentang pekerjaan kita, teman-teman. Ada orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan, karena COVID-19 ini maka perusahaannya mendapatkan pemasukan yang sangat sedikit. Kantornya mendapat pemasukan yang sangat sedikit. Sehingga mereka khawatir. Mereka khawatir tentang pekerjaan mereka. Apakah mereka akan dilanjutkan pekerjaannya, atau di PHK, atau dipotong gajinya, dan sebagainya. Banyak kekhawatiran, teman-teman. Dan teman-teman yang masih remaja juga tentu khawatir juga. Khawatir tentang sekolah, khawatir ujian nasional. Jika ujian nasional diganti, khawatir ujiannya seperti apa. Khawatir apakah bisa lulus atau tidak, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa meliskan sendiri masing-masing kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman. Namun pertanyaan bagi kita, teman-teman, ketika kita khawatir, maka apa dampak dari kekhawatiran itu bagi hidup kita? Tentu dampaknya sangat tidak baik, teman-teman.
Ya, bagi kesehatan kita secara fisik, secara rohani juga tidak baik. Yesus berkata, apakah orang khawatir bisa menambahkan sehasta kehidupannya? Tentu tidak, teman-teman. Orang yang khawatir bukan menambah umurnya, melainkan semakin mengurangi umurnya, teman-teman. Ya, orang yang khawatir adalah orang yang bisa mengalami stres, depresi, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, dan orang-orang seperti ini akan memupuk sakit penyakit dan lain sebagainya, dan sangat tidak baik untuk kesehatan pribadinya. Ini kesehatan fisik, belum lagi kesehatan rohaninya. Orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Teman-teman, berbicara mengenai kekhawatiran, tentu kita ingin tidak menjadi orang-orang yang khawatir, teman-teman. Dengan demikian, maka bagaimana caranya kita tidak khawatir? Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 mengajarkan kepada kita tentang kekhawatiran. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tidak perlu khawatir, teman-teman. Kita tidak perlu khawatir. Kita pandang saja burung-burung di udara. Jikalau burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, teman-teman. Matius pasal 6 ayat ke-26, Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Teman-teman, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita melihat kepada burung-burung di udara. Burung-burung yang begitu kecil dan harganya begitu murah, teman-teman. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan, terlebih lagi kita yang adalah ciptaan Tuhan, diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan, dan kita ditebus oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Tentu kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk burung-burung. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kita, manusia yang berdosa. Itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berharga di mata Tuhan, maka seharusnya kita yakin akan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama, Yesus mengajarkan untuk kita tidak khawatir dengan kita melihat burung-burung di udara. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir karena orang-orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-31, Yesus berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang ragu-ragu akan hidupnya ke depan, ya, mereka adalah orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir, teman-teman. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, teman-teman, Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus ingin kita mengubah fokus kita, teman-teman. Fokus kita bukan kepada kerajaan dunia ini, bukan kepada diri kita sendiri, tapi fokus kita diubah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Teman-teman, ketika kita khawatir, maka mari kita cari sumbernya. Secara teologis, teman-teman, kita khawatir karena kita fokus kepada kenikmatan di dunia ini, teman-teman. Mazmur pasal 73 ayat 25. Asaf, dia berkata bahwa tidak ada yang kuingini di bumi ini kecuali Tuhan. Asaf hanya menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Dia menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Dan kenikmatan inilah yang membuat Asaf menjadi orang yang tidak khawatir. Teman-teman, di mana kita meletakkan kenikmatan hidup kita? Kepada materi, kepada harta, kepada saldo ATM kita, kepada kekayaan, popularitas, atau kepada Tuhan, teman-teman. Kalau kita belajar dari Asaf, dia menempatkan kenikmatannya hanya kepada Tuhan, maka dia akan jauh dari kekhawatiran, teman-teman. Karena hanya Tuhan yang dia inginkan, hanya Tuhan yang dia nikmati. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kenikmatan hidup kita, maka kita akan jauh dari kekhawatiran, teman-teman. Teman-teman, inilah 3 hal yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, bagaimana untuk menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Yang pertama, kita belajar dari burung-burung di udara. Jikalau burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk tidak khawatir karena
kekhawatiran adalah ciri-ciri dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, kita belajar untuk kita mengubah fokus kita, teman-teman. Jangan kepada dunia ini, jangan kepada kekayaan materi di dunia ini, tapi fokus kepada Tuhan. Kita menikmati Tuhan, kita melayani Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Tentu teman-teman kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang diberikan berkat yang besar, ada yang diberikan berkat yang kecil. Tapi kita harus menyadari teman-teman bahwa semua berkat yang Tuhan berikan itu kita gunakan, harus kita pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, teman-teman, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika kita menerapkan ketiga poin ini dalam hidup kita, saya percaya teman-teman akan menjadi orang-orang yang lepas dari kekhawatiran. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kondisi pada saat ini membuat kami khawatir. Kami sadar Tuhan, penyebaran COVID begitu semakin meluas di dalam dunia ini. Bahkan sudah mencapai 1 juta orang lebih yang terkena COVID. Kami menyadari Tuhan, kami juga mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran. Bahkan kami bukan hanya khawatir tentang kesehatan kami, tapi kami juga khawatir tentang hal-hal yang lain, tentang pekerjaan kami, tentang keuangan kami, tentang sekolah kami, kelanjutan studi kami, dan lain sebagainya. Bahkan rencana-rencana kami yang sudah kami susun pada bulan-bulan depan akan terancam batal karena COVID ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memimpin menyertai setiap kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menghapuskan segala kekhawatiran dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami tidak fokus kepada kerajaan dunia ini, tapi kami fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Sehingga ketika kami fokus kepada kerajaan Allah, kami fokus kepada kebenaran Allah, kami fokus melayani Tuhan, maka kami sungguh-sungguh memiliki hidup yang bebas dari kekhawatiran. Karena kenikmatan hidup kami bukan kami letakkan kepada dunia ini, tapi kenikmatan hidup kami letakkan kepada Tuhan. Dan ketika kami melayani Tuhan, kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami, Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk kami juga pakai berkat-berkat itu untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami, anak-anak-Mu yang menyaksikan video ini juga Tuhan, tolong dalam pergumulan mereka, Tuhan kiranya terus beserta dengan mereka. Tuhan juga berikan pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, engkau sudah menikmati pujian dan penyembahan, menikmati firman Tuhan. Biarlah setiap kita terus punya kerinduan untuk selalu berdekat dengan Tuhan.